Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang ini saya ingin membahas IPA kelas 9 semester 1 bab pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke. Langsung kita ke bagian hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat disampaikan, dipelajari oleh Gregor Mendel. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hukum pewarisan sifat, kita harus kenal dulu istilah genotip dan fenotip. Genotip itu adalah suatu tampilan yang ditunjukkan oleh gen. Tampilan yang dimiliki oleh gen, ditentukan oleh gen. Nah, apa yang dimiliki oleh gen itu belum tentu ditampilkan. Nah, yang ditampilkan ini disebut sebagai fenotip. Ditampilkan sebagai fenotip. Nanti kita akan bahas ya tentang genotip dan fenotip secara khusus. Oke. Jadi ini misalnya kita punya beberapa jenis tanaman. Beberapa jenis tanaman, misalnya kita punya kacang polong. Punya kacang polong. Nah, kacang polong ini bisa macam-macam. Bisa macam-macam dari mulai bunganya sampai kepada buah dan bijinya. Buah dan bijinya. Oke. Bunganya bisa berwarna ungu, bisa berwarna putih. Nah, yang nampak ditampilkan itu adalah fenotip. Itu adalah fenotip. Jadi bunga ungu, maka fenotipnya bunga ungu. Bunga putih itu fenotipnya bunga putih. Biji bulat, biji kuning, dan seterusnya itu adalah fenotip. Nah, yang fenotip ini dibawa oleh gen, ditentukan oleh gen. Kalau gennya gen putih, maka tidak mungkin tampilannya ungu. Kalau gennya biji bulat kuning, tidak mungkin tampilannya biji keriput, dan seterusnya. Nah, hanya saja gen ini ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Nah, misalnya kita punya bunga ungu. Bunga ungu ini misalnya diatur oleh gen U. Gen U. Nah, gen U ini bersifat dominan. Sementara gen bunga putih misalnya dibawa oleh fenotip bunga putih dibawa oleh gen U kecil. Ini hanya penamaan ya. Nanti bisa diganti dengan huruf apa aja. Ini hanya penamaan. Kecil itu misalnya U kecil, bunga putih, itu sifatnya resesif. Sifatnya resesif. Artinya, kalau gen U besar ketemu dengan gen U kecil, maka gen U kecil ini kalah oleh gen bunga ungu. Gen bunga ungu yang U besar. Karena U besar itu dominan. Resesif itu tidak dominan. Kalah kalau ketemu dengan yang dominan. Kalah kalau ketemu yang dominan. Nah, contoh misalnya di rumah pelihara burung puter. Ada burung puter yang warnanya putih, yang betina kebetulan. Kemudian burung puter jantan yang warnanya coklat muda. Nah, ketika dikawinkan, bertelur, menetas, kemudian anaknya tumbuh bulu, ternyata
bulu yang keluar itu adalah warna ungu muda, coklat muda. Coklat muda mengikuti warna bulu indukan jantannya. Nah, berarti di sini warna coklat muda itu lebih dominan dibandingkan dengan warna putih. Warna putih tertutup oleh gen warna coklat muda. Jadi yang coklat muda itu dominan, yang putih itu resesif. Kapan warna putihnya akan keluar? Nah, kalau anakan dari burung puter tadi dikawinkan lagi, maka akan muncul kemungkinan salah satu dari sekian anaknya itu bulunya berwarna putih. Nah, itu nanti yang akan dijelaskan oleh Mendel. Jadi, ini U besar, ini U kecil. U besar lebih dominan dibandingkan dengan U kecil. Ingat, ini hanya notasi. Boleh aja saya bilang yang U kecil ini dominan. Artinya kalau U kecil ketemu dengan U besar, maka yang menang adalah yang U kecil. Kalau U kecilnya yang dominan. Bagaimana kalau misalnya sama-sama dominan dikawinkan? Sama-sama dominan dikawinkan. Nanti anakannya warnanya itu ungu muda. Ungu muda. Nah, misalnya kita punya bunga mawar merah. Kemudian kita juga punya bunga mawar putih. Dua-duanya dominan. Kalau kita kawinkan, maka anakannya nanti warnanya akan merah muda atau pink karena dua-duanya dominan. Kalau merah dominan, putih resesif. Nanti anakannya ngikut yang dominan, merah. Atau dibalik, putih yang dominan, merah yang resesif. Nanti anakannya berwarna putih, ngikut sama indukan yang gennya lebih dominan. Oke ya. Itu terkait dengan genotip dan fenotip. Oke. Nah, tadi kita sudah sampaikan, kita sudah berapa kali bahas, ada yang namanya burung puter putih dikawinkan dengan burung puter coklat. Nah, itu namanya persilangan. Persilangan atau hibrida. Hibrida. Persilangan ini bisa jadi yang kita bahas hanya satu sifat. Tadi burung puter, warna bulunya coklat dengan putih. Hanya satu itu aja yang kita lihat. Hanya satu itu saja yang berbeda dari burung puter itu. Misalnya, maka itu namanya persilangan monohibrida. Hanya satu sifat beda. Monohibrida. Tapi kalau misalnya burung puter coklat ini warna matanya hitam. Sementara yang burung puter putih warna matanya merah. Nah, berarti ada dua sifat beda. Ada dua sifat yang berbeda. Namanya dihibrida. Di itu dua. Jadi kalau mono itu satu, kalau di itu dua. Dihibrida. Nanti ada dua sifat beda. Yang nanti kita akan coba silangkan. Oke. Nah, ada yang namanya hukum segregasi. Tadi kita punya warna bunga ungu. Kita biasanya tulis UU. Biasanya diploid ya. Diploid itu sepasang. Tadi kita tidak bahas, tapi ada yang namanya kromosom. Nah, kromosom itu ada yang diploid. Diploid itu
sepasang. Jadi kalau misalnya warna bunga ungu, maka kita simbolkan sebagai UU. Kemudian warna bunga putih, UU, tapi U-nya kecil ya, UU. Ini diploid, sepasang. Nah, ketika dia kawin, kita silangkan, ini nanti akan terpecah menjadi U, kemudian ini U kecil, U kecil. Nah, nanti ini bisa berpasangan dengan ini bisa berpasangan dengan ini, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, nah gamet ini nanti yang akan akan kita pasang-pasangkan. Yang tadinya diploid menjadi haploid. Diploid itu sepasang, kalau haploid itu terpisah, tidak berpasangan. Nah, jadi nanti pada saat dia kita kawinkan, dia akan terpecah secara bebas. Nah, itu namanya segregasi, terjadi pemisahan secara bebas. Itu yang pertama. Nah, hukum kedua, kebalikan dari segregasi. Setelah ini terpisah, maka ini akan berpasangan. Akan berpasangan secara bebas. Itu hukum Mendel yang kedua. Di sini tidak dibahas ya. Jadi ini nanti akan berpasangan. Setelah terpisah, dia akan berpasangan. Oke, kita contohkan. Di sini parental, parent kalau Anda buka bahasa Inggris, parent itu orang tua. Jadi parental P1 ini indukan. Indukan. Fenotipnya apa? Fenotip itu yang kelihatan. Fenotip itu yang kelihatan. Bunga ungu. Ini fenotipnya ungu. Kemudian yang sebelahnya, ini jantan, ini betina. Jantannya fenotipnya bunga ungu, warnanya ungu. Betinanya itu warna bunga putih. Ini adalah fenotip yang kelihatan. Genotip, gennya. Gennya. Gennya seperti apa? Gennya yang bunga ungu, ini UU. UU. U besar, U besar. Kemudian bunga putih, genotipnya U kecil, U kecil. Ingat, ini haploid. Maaf, ini diploid. Ini diploid. Jadi satu pasang. U besar, U besar. Ini U kecil, U kecil. Nah, kemudian dia akan terpisah. Oke, kita tulis ulang, kita bikin tabel ya, supaya lebih mudah. Nah, ini kan persilangan agak sulit kita lihatnya. Oke, kita bikin tabel. Kita bikin tabel. Oke. Yang ini jantan. Nih, yang mendatar jantan, kemudian yang ke bawah itu betina. Ini U besar, U besar. Kemudian ini U kecil, U kecil. Gitu ya. Nah, ini nanti bagian sini itu adalah pertemuan antara kolom 1 dengan baris 1. Maka ini nanti ini U besar ngikut, kemudian U kecil. Bagian sini berarti pertemuan antara kolom 2 dengan baris 1. Maka ini sama. Ini U, kemudian ini U. Gitu ya. Nah, yang ini sama. U besar, U kecil. U besar, U kecil. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Tuh, maaf, tulisannya jelek ya, dimaklumi saja. Susah nulis dengan mouse. Oke, nah, dari sini kemudian
ke sini. Nah, hasil persilangan filial pertama itu keturunan pertama ada 4 kemungkinan. Yang satu tadi U besar U kecil, yang 2 U besar U kecil, yang 3 U besar U kecil, yang 4 U besar U kecil. Nah, keempatnya itu memiliki genotip U besar U kecil. Memiliki genotip U besar U kecil. Nah, genotipnya U besar U kecil artinya mengandung gen ungu dan mengandung gen putih. Gen ungu itu U besar, gen putih itu kecil. Jadi mengandung U besar dan mengandung U kecil. Nah, U besar U kecil bergabung, tapi kenapa kok warnanya ungu? Nah, ini karena gen warna ungu, tadi kita statement di awalnya, gen warna ungu itu dominan dibandingkan dengan gen warna putih yang resesif. Nah, kalau yang seperti ini, tampilannya adalah gen warna ungu yang dominan, sehingga fenotipnya adalah bunga ungu. Jadi anaknya, filial satunya, itu fenotipnya semua warna ungu. Fenotipnya warna ungu. Nah, ini namanya hukum segregasi bebas. Hukum segregasi bebas. Nah, kalau dua-duanya dominan, tadi sudah kita bahas sedikit ya. Mawar merah dengan mawar putih, dua-duanya dominan, maka anaknya menjadi warna pink karena dua-duanya dominan. Nah, itu namanya hukum segregasi intermediate. Segregasi intermediate. Sementara yang ini karena salah satu dominan dan yang lain resesif, itu segregasi bebas. Oke. Kembali saya ulang, ini genotipnya mengandung gen ungu dan gen putih. Tapi karena ungu lebih dominan, sementara sementara putih resesif, maka fenotipnya adalah ungu. Oke, gitu ya. Keempat anaknya itu berwarna ungu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau anakan yang tadi itu kita kawinkan lagi. Anakan yang tadi kita kawinkan lagi. Nah, ini anakan yang ini kita kawinkan lagi. F1 yang tadi kita kawinkan, kita sebut sebagai parental 2. Nah, yang jantan ungu, fenotipnya ungu, yang betina ungu, fenotipnya ungu. Tapi keduanya memiliki genotip U besar U kecil, U besar U kecil. Jadi, meskipun dia berwarna ungu, tetapi masing-masing memiliki gen putih yang U kecil. Nah, itu gen putih. Oke. Sama seperti tadi, kita bikin tabel ya. Kita bikin tabel. Kita kawinkan, kita bikin tabel. Oke.
Dimaklumi ya kalau gambarnya jelek. Oke. Ini jantan. Kemudian ini betina. Oke. U besar, U kecil. Yang betinanya juga sama. U besar, U kecil. Nah, ketika kita kawinkan, nanti ini U besar ketemu dengan U besar. Kolom pertama ketemu dengan baris pertama. Ini U besar, U besar. Nah, yang ini U besar, U kecil. Nah, jadi yang dominan itu ditulis duluan. U besar, U kecil. Nah, ini U kecil, U kecil. Ini kan ketemu dari kolom 2 ketemu dengan baris 2. Kolom 2 U kecil, baris 2 U kecil. Ketemu jadi U kecil, U kecil. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang 1 itu U besar, U besar. Yang 2 U besar, U kecil. Yang ketiga U besar, U kecil. Yang keempat adalah U kecil, U kecil. Jadi di sini U besar, U besar. Genotipnya U besar, U besar. Fenotipnya, tampilan luarnya ungu. Karena U besar, U besar memang gen ungu. Jadi fenotipnya adalah ungu. Yang kedua, genotipnya U besar, U kecil. Tampilannya ungu, fenotipnya ungu. Kenapa ungu? Karena putih itu resesif. Resesif itu tersembunyi, tidak dominan. Jadi tidak muncul. Yang tiga juga sama, U besar, U kecil. Maka dia tampilannya atau fenotipnya adalah ungu. Yang keempat, U kecil, U kecil. Nah, karena dua-duanya itu adalah gen putih, meskipun dia resesif, tapi karena tidak ada yang dominan, maka akan muncul. Maka fenotipnya bunga warna putih. Karena tadi tidak ada gen dominan yang menutup gen resesif. Sehingga gen resesifnya ini muncul. Jadi, gen resesif akan muncul sebagai fenotip ketika tidak ada gen dominan yang bersatu dengan dia. Gitu ya. Jadi, kita clear dulu gambarnya. Sudah jelas ya? Ini 1 lari ke sini, 2 lari ke sini, 3 lari ke sini, 4 lari ke sini. Sudah jelas ya? Oke. Nah, hasilnya ada 1 bunga ungu dominan-dominan U besar dan 2 ungu yang mengandung gen putih yang resesif jadi tidak kelihatan. Kemudian hanya ada 1 bunga putih yaitu yang U kecil, U kecil. Jadi kalau ditanya berapa perbandingan genotipnya? Nah, kalau ditanya perbandingan genotip, maka UU berbanding U besar, U kecil, berbanding U kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1. Nah, ini kan UU ada 1. U besar maksud saya ya. Kemudian ada U besar, U kecil, 2. Kemudian U kecil, 1. Jadi, U besar banding U besar, U kecil banding U kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, ini namanya perbandingan genotip. Perbandingan genotip. Nah, bagaimana dengan perbandingan fenotip? Nah, fenotip bunga ungu ini ada 3.
3 dari U besar U besar 1, dari U besar U kecil 2. Jadi fenotip ungu ada 3. Kemudian fenotip putih hanya ada 1. Nah, jadi perbandingan fenotipnya ungu banding putih sama dengan 3 banding 1. Nah, ini adalah perbandingan fenotip 3 banding 1. Tapi kalau perbandingan genotipnya ini 1 banding 2 banding 1. Oke, itu ya terkait dengan persilangan monohibrida. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab pada kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.